Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda suatu kejadian yang belum terjadi pada masa itu, tapi sekarang sudah terjadi. Apa itu? A'udzubillah. Bismillah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Sayati zamanan 'alan nas la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Akan datang satu masa atas manusia di mana tidak ada lagi Islam kecuali tinggal namanya doang, dan tidak ada lagi Al-Quran kecuali tinggal tulisannya doang. Jamaah sekalian, apakah hari itu, apakah hal ini sudah pada masanya? Menurut antum bagaimana? Belum. Menurut antum bagaimana? Belum. Menurut antum bagaimana? Belum. Menurut antum bagaimana? Hampir nih. Iya. Belum. Menuju. Baik, mari akan saya buktikan jamaah sekalian bahwa apa pendapat orang dengan Al-Quran. Ya. Kenapa? Kalau saya berpendapat sekarang sudah mulai masanya. Sebagian mengatakan belum, tetapi yang kedua, wala yabqa minal Quran, kata Rasulullah, illa rasmuhu. Tidak ada lagi Al-Quran kecuali tinggal tulisannya doang. Maksudnya tidak ada lagi yang mengamalkan ajaran Islam. Atau lebih sedikit orang yang mengamalkan Islam, atau lebih sedikit orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman daripada orang yang banyak mengabaikan Al-Quran. Salah satu bukti semakin banyak dan fakta yang paling tidak bisa terbantahkan, orang-orang Islam sekarang sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Bukti yang nyata adalah Ahok jadi gubernur. Itu fakta. Al-Quran diabaikan. Ya, kita diskusi nanti. Ya, ini bulan Ramadan yang ke-20 berapa ya? 25. Sedangkan saya berbicara di hari ke-25 ini sudah sampai ke hari yang ke-53 kalau tidak salah. Jadi dalam satu hari bisa 2 atau 3 kali. Dan topiknya sama semua. Ya, sengaja topiknya sama semua. Bahwa Al-Quran mengatur kehidupan manusia mulai dari cebok sampai masuk kamar mandi, mulai dari berhubungan badan sampai keluar WC, mulai dari hidup berumah tangga sampai di jalanan, mulai dari pengantenan sampai mengatur negara. Demi Allah, semua diatur dalam Al-Quran. Jadi jangan lagi mengatakan saya bawa-bawa politik dalam Islam, di dalam masjid, karena semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah kucukupkan nikmatku, telah kusempurnakan dan aku rela Islam sebagai agamamu. Akmal wa atmam itu dalam satu ayat. Sempurna, utuh, tidak ada kurang sedikit pun, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, dan telah best of the best. Itu artinya akmal, kamil, sempurna. Akmal paling sempurna, atmam paling utuh, dan tidak ada lagi yang lain. Jadi Al-Quran telah sempurna dan tidak ada lagi yang lebih lengkap dari Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wal fasiqun wal munafiqun. Jadi hukum telah Allah tetapkan. Ini, saudara, pada zaman Belanda Al-Quran tidak boleh diterjemahkan karena katanya mengurangi kesucian Al-Quran. Itu sebabnya pada zaman Belanda tidak ditemukan Al-Quran satu pun yang berbahasa Indonesia dengan terjemah. Kita tahu zaman Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini seorang yang muslimah, dan dia protes kepada ayahnya, saya baca Quran tapi saya nggak
terjemahan, tetapi harus merujuk kepada orang. Kenapa? Karena kalau mau membaca Al-Quran harus dilengkapi dengan, harus jago juga bahasa Arabnya, nahunya, sorofnya, manteknya, balagohnya, ma'aninya, bayannya, asbabun nuzulnya. Jangan sembarangan Al-Quran. Itu ada udah cetak ilmu 45 cabang ilmu untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Jadi Al-Quran betul-betul untouchable, tidak bisa disentuh oleh orang-orang biasa. Sehingga Al-Quran semakin semarak. Pada zaman Presiden Soeharto dilombakan dengan musabaqah tilawatil Quran. Al-Quran semakin semarak kalau bulan Ramadan, berlomba menghatamkan Al-Quran. Itu cakep, bagus, tetapi paham nggak artinya? Paham nggak maknanya? Ini yang Rasulullah sampaikan, wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak ada lagi Al-Quran kecuali tinggal tulisannya doang. Kenapa? Karena semakin langka orang yang mengamalkan dan alamat Al-Quran. Kalau zaman orde baru ini, orde kartu sekarang. Ya, dulu orde lama, terus orde baru, sekarang orde kartu. Kalau pada zaman orde kartu ini, ya, orang yang bawa Al-Quran di masjid, membawa politik, langsung di-cut. Itu bawa politik, jangan. Masjid jangan bawa politik. Bawa ke sini orang yang ngomong begitu. Rasulullah SAW mengatur masjid sebagai tempat pusat politik. Pengangkatan khalifah semuanya di masjid. Pengaturan strategi perang semuanya di masjid. Simpan pinjam semuanya di masjid. Masjid adalah sentral umat. Sekarang mulai dipinggirkan. Sampai fraksi PDIP pernah memata-matai dan diperintahkan oleh salah seorang ketuanya untuk memata-matai para khatib. Jangan bawa-bawa politik di masjid. Akhirnya Islam terkebiri, saudaraku. Siapa bilang? Mudah-mudahan Masjid Al-Mubarak tidak mematikan ini. Karena kemarin saya khutbah di Pas Pampres, tahu-tahu mic-nya mati, blek aja. Pas Pampres. Ana bilang, begini nih. Akhirnya Islam menjadi penakut. Di Cibubur, tahu-tahu ada lagi ngomong lebih halus, tahu-tahu suaranya kecil, mic-nya nggak kedengeran. Yang kedengeran cuma baris depan. Gua kagak tahu nih Al-Mubarak, kita jangan-jangan mic-nya mati nih. Mati nggak? Mati nggak? Ayam sayur loh kalau mati. Kita berada yang hak. Saya menyampaikan Al-Quran demi Allah, tidak ada tendensi sedikit pun. Demi Allah saya bersumpah, lagi Ramadan, puasa lagi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kita tidak menyerang Ahok. Kita tidak menjatuhkan kebencian. Tidak sama sekali. Tapi saya hanya mengatakan, Allah memberi kabar, basyiril munafiqina bi'annahum azaban alima. Kasih kabar gembira, kata Allah, buat orang munafik, bi'annahum azaban alima, yaitu mereka mendapat siksa yang pedih. Apa itu? Siapa itu? Allazina attabi'ul kafirin awliya'uhum min dunil mu'minin. Yang divonis kafir, yang divonis munafik, yang divonis munafik, yang divonis fasik, kata Allah, allazina yattabi'unal kafirin awliya'uhum min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin mereka dengan menyampingkan orang beriman. Saya cuma menyampaikan ayat. Kalau salah ya salahkan ayatnya kalau berani. Dan yang saya sampaikan dilindungi oleh undang-undang, karena ini adalah keyakinan. Saya cuma menyampaikan ayat. Saya cuma menyampaikan ancaman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Allah katakan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhizul yahud. Jangan kau ambil orang Yahudi itu, wa nasara, dan orang Nasrani juga, aulia, sebagai pemimpin. Aulia'u ba'din, aulia'u ba'din. Mereka itu saling memimpin antara mereka saja, kata Allah. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, fa innahu
yang mengangkat itu minhum, termasuk golongannya. Saya cuma sampaikan doang. Orang-orang yang memilih Yahudi sebagai pemimpinnya, kata Allah, orang itu Yahudi di mata Allah. Orang-orang yang memilih orang Nasrani sebagai pemimpinnya, kata Allah, orang itu Nasrani di mata Allah. Tapi kalau kita lihat kan sholat, Pak, itu di matamu. Yang bergaul sama kita, itu di matamu. Di mata Allah, fa innahu minhum, termasuk golongannya. Dan saya yakin yang pasti benar Allah. Kalau sekarang kita lihat masih sholat di antara kita, saya tetap yakin yang benar Allah. Matinya Kristen itu orang. Karena Allah udah bilang dengan cara yang kasar dan yang halus. Surat Al-Maidah 52, Allah halus lagi. Mereka itu munafik kalau tetap memilih orang Nasrani sebagai pemimpinnya. 53, Allah bilang lagi, habitat a'maluhum, amal mereka hapus semua. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, habitat a'maluhum. Al-Maidah 53, hapus semua amalnya. Ayat 54, mereka sudah murtad, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka murtad. Dan depannya Allah masih panggil dengan halus, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuna wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin wa la yakhafu lawmata laim. Allah panggil masih, hei orang yang beriman, kalau lu mau murtad, murtad deh, kata Allah. Allah nggak perlu. Nanti Allah bangkitkan lagi kaum yang benar. Itu janjinya Allah. Dan surat Al-Maidah 55 masih Allah ajak lagi, innama waliyukumullah, pemimpinmu itu hanya Allah, war rasul, dan rasul, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi Allah udah ajak pelan, halus gitu loh. Saya dikritik, katanya menebarkan kebencian, katanya dakwah disuruh bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang halus. Ada yang mengkritik saya begitu? Tolong maju ke depan. Saya sampaikan sebelum Anda kritik, karena di mana-mana ada kritik begitu. Saya sampaikan ya, saya sampaikan berimanlah dengan seluruh Al-Quran. Jangan cuma satu ayat. Ayat tadi memang ada dakwah mengajak orang yang tersesat itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu berlaku kalau one on one. Atau juga berlaku untuk one to many, beberapa. Tetapi dalam kasus kayak begini, kita pakai ayat juga yang lain. Ayatnya banyak. Qul, katakan kepada mereka, wa qul lahum qawlan sadida, kata Allah. Kasih mereka dengan perkataan yang menusuk. Wa qul lahum qawlan baligha. Ada juga kasih dengan perkataan yang menusuk sampai mereka sadar. Ada. Jadi jangan sok-sokan beriman cuma satu ayat. Mau ucatil hasanah, Ustaz tidak mencerminkan, kata-katanya kasar. Banyak dalam Al-Quran yang memerintahkan itu. Nabi Muhammad halus, lembut, tapi jangan coba-coba mengusir Nabi Muhammad dari kampungnya. Dan sebagian orang Islam telah digusur dari kampungnya. Coba-coba, jangan pancing kemarahan umat Islam. Nanti dia lupa bahwa dia sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya sampaikan adalah fakta. Mari kita tengok sejarah. Saya tanya kepada jamaah sekalian, siapa yang paling pandai, yang paling tepat, yang paling pas dalam mengamalkan Al-Quran? Rasulullah. Lalu generasi siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu generasi siapa? Tabi'in. Lalu generasi siapa? Tabi'in. Lalu generasi siapa berikutnya? Tabi'in. Lalu generasi siapa berikutnya? Tabi'in. Kalau sekarang ada orang sok tahu mengalahkan itu, ente siapa? Ente tabi'in. Nggak kelar sampai jam 3 kita ngomong, nggak kelar.
Siapa lu tiba-tiba mau mengamalkan, mau menafsirkan Al-Quran? Oh, itu wali di situ, bukan pemimpin. Wali di situ adalah teman kesetiaan dan kepercayaan saja, bukan pemimpin. Lagi pula pemimpinnya tetap yang paling tinggi, presiden. Kalau yang lokal-lokalnya boleh palelo. Mari kita buktikan. Pada masa Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, Rasulullah mengangkat para gubernur, Rasulullah mengangkat para khalifah pengganti sementara, Rasulullah mengangkat para imam, Rasulullah mengangkat para pemimpin perang. Mari kita list siapa-siapa yang diangkat Nabi SAW dalam mengamalkan ajaran Al-Quran tadi, surat Al-Maidah, surat An-Nisa. Yang diangkat oleh Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari. Cari apakah di antara mereka ada yang Nasrani? Itu lihatnya Nabi dong. Nabi kalau angkat pemimpin bagaimana sih? Lihat Rasulullah. Atau kita lihat para sahabat Nabi. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang diangkat oleh Abu Bakar Siddiq? Gubernur-gubernur siapa saja yang diangkat oleh Abu Bakar Siddiq? Ya, ada 20 orang gubernur yang diangkat oleh Abu Bakar Siddiq. Tidak satu pun mereka yang Nasrani. Atau masa Umar bin Khattab, siapa yang diangkat Umar? Tidak satu pun yang Nasrani. Atau Utsman atau Ali, silahkan. Lewat masa Bani Khilafah Rashidah. Berikutnya masa sahabat Nabi, masa Bani Umayyah. 90 tahun Bani Umayyah memimpin. Ada 14 orang khalifah, dari mulai Muawiyah sampai Marwan bin Hakam. Tidak satu pun yang diangkat dari kalangan non-muslim, karena mereka tahu cara mengamalkan ajaran Islam. Atau tabi'in, yaitu masa Bani Abbasiyah, terjadi mulai selama 346 tahun. Ya, 55 orang khalifah berganti-ganti. Satu khalifah punya sampai 30, 40 sampai 50 gubernur. Tidak satu pun yang diangkat oleh tabi'in gubernur yang non muslim. Jadi kalau Rasulullah udah contohin, Khilafah Rashidah udah contohin, sahabat Nabi udah contohin, tabi'in udah contohin, tabi'in udah contohin, tabi'in sudah contohin, lalu mau contoh siapa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 73, Allah kasih tuntunan. Pemimpin itu syaratnya mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, Allah kasih petunjuk. Pemimpin itu memberi hidayah dan petunjuk kepadamu. Dia orang yang sabar dan dia meyakini ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat yang ke-8, pemimpin itu adil, tidak pernah membenci dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan orang al-muttaqin. Dalam surat An-Nisa 58, pemimpin itu menyampaikan amanah dan menetapkan hukum Allah dengan adil, berpegangan kepada Al-Quran. Subhanallah. Ini sudah jelas, saudara. Sudah jelas sekali. Nggak ada keraguan di sini, nggak ada beda pendapat dari para ulama di sini. Namun kita suka berpaling dari Al-Quran dengan menggunakan bukan Quran, bukan hadis, tapi pakai dalil. Dalilnya mendingan. Hadis riwayat mendingan. Mendingan mana? Pemimpin Islam yang maling dan koruptor dengan pemimpin yang non-Islam tapi adil dan jujur. Mendingan mana? Ini bukan dalil. Bahlul. Mohon maaf, Anda bilang bahlul, ya, kurang sopan ya, maaf ya. Jadi oke, saya ralat. Ini bukan dalil, goblok. Lebih kasar lagi ya. Ya mohon maaf ya, karena memang begitu. Mudah-mudahan Allah cerdaskan. Habis susah cari padanan kata. Masa dia langkahi Quran, dia langkahi Rasulullah, dia langkahi para sahabat Khulafaur Rasyidin, dilangkahi para sahabat, dilangkahi para tabi'in, dilangkahi para tabi'in dengan seenak ngomongnya berkata sendiri tanpa menggunakan dalil itu, dan sok pintar luar biasa.
Dua-duanya tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat sudah saya bacakan tadi. Semestinya satu ayat saja sudah cukup. Surat Al-Maidah 55. Innama itu adatul hasr, kata yang menjitukan satu maksud dan meniadakan maksud yang lain. Innama waliyukumullah war rasul wallazina amanu. Selesai sudah sebenarnya pembahasan ini. Hanya saja innama itu adatul hasr. Bukan misalnya gini. Ana azhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Itu saya boleh ke pasarnya pagi, siang, sore, malam boleh. Dan setelah ke pasar saya boleh ngayap ke tempat lain, yang penting ke pasar. Itu bahasa Arab. Kalau saya pakai inna, taukid sedikit, inna azhabu ila suq. Sesungguhnya saya pergi ke pasar. Berarti saya harus ke pasar duluan. Habis pulang dari pasar, boleh ke rumah saudara, boleh ke bioskop, boleh kemana-mana. Tapi yang penting saya pasti pergi ke pasar. Itu taukid inna. Kalau saya pakai innama azhabu ila suq, hanya saja saya pasti pergi ke pasar dan tidak ke tempat lain. Itu bahasa Arab. Jadi beda tingkatan. Kalau ngerti bahasa Arab tuh kayak begitu. Innama itu adatul hasr, kata yang menjitukan suatu maksud dan meniadakan maksud yang lain. Artinya yang lain nggak boleh. Jadi kalau paham bahasa Arab, cukup Al-Maidah 55, 555. Cukup. Walimu, pemimpinmu itu Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Hanya saja depannya innama depannya. Ya, jadi karena ini bebelit, maaf ya, bodohnya tingkat bawah, jadi mesti kita terangin dengan detail lagi. Ya, kata mendingan itu tidak bisa dijadikan hujah dalil. Kata mendingan hanya bisa berlaku ketika dalilnya darurat, dan kalau nggak dipakai kita mati kelaparan atau mati terbunuh. Contoh, di zaman Belanda semua orang harus hormat bendera Jepang. Ya, Kiai Haji Sultan Mansur, guru daripada Kiai Buya Hamka, ditanya oleh Buya Hamka, wahai Buya Hamka, Buya Hamka bertanya kepada gurunya Kiai Haji Sultan Mansur, wahai guru, apakah guru tidak takut? Kok tidak hormat kepada bendera Jepang? Nah, Guru Sultan Mansur berkata, guru tidak takut dengan Jepang. Guru tidak takut kepala dipenggal, tapi yang guru takut setelah kepala dipenggal. Paham maksudnya? Paham ya? Kematian. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan disiksa, kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari disiksa oleh Jepang, Belanda dan sebab Belanda ya mereka, ini sebuah darurat gitu loh. Contoh lain darurat itu adalah daripada mendingan mana? Saya mati kelaparan di hutan atau makan babi? Mendingan mana? Bisa dipakai dalil itu selama untuk menyambung nyawa. Tetapi dalil mendingan tidak bisa digunakan dalam situasi sekarang yang tidak darurat. Ahok kan? Mana dia orangnya di ruangan ini? Dia pernah berkata di Facebook, mendingan mana? Pelacuran yang terlokalisasi atau pelacuran yang liar karena membela tuannya? Mendingan mana? Pelacuran terlokalisasi atau yang liar? Mendingan mana? Ada mendingan. Lu jawab lo coba. Satu gitu, pelanggan lo berarti lo. Tidak ada yang mendingan. Dua-duanya kafir. Ketika Ahok mulai melegalkan minuman keras di Facebook, Twitter ada aja yang bela pakai dalil hadis riwayat mendingan. Mendingan mana? Minuman keras yang diizinkan legal atau minuman keras yang sembunyi-sembunyi ilegal? Mendingan mana? Dua-duanya mabok. Dan sebenarnya Injil itu melarang orang mabuk. Ya, surat Lukas dan surat Imanat lah yang membolehkan anggur itu. Jadi artinya apa? Nggak ada agama yang membolehkan itu. Nggak ada agama yang membolehkan pelacuran. Nggak ada agama yang membolehkan minuman keras. Nggak ada. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Adanya oknum-oknum yang sok tahu, dia menginjak-injak ajaran agama.
Kalau semua orang Kristen taat kepada Injil, kalau semua orang Islam taat kepada Quran, kalau semua orang Hindu taat kepada Tripitaka, kalau semua orang Buddha taat kepada Weda, tentram semuanya. Karena ada orang-orang sok tahu yang menginjak-injak ajaran mereka sendiri. Mendingan itu tidak bisa dijadikan dalil, saudaraku. Ya, tanya aja deh kepada orang yang pakai dalil mendingan itu begini. Mendingan mana? Mak lu mati atau bapak lu mati? Mendingan mana? Nggak bisa pakai dalil mendingan. Dan ini telah berhasil dan membuat otak anak-anak kita tidak sanggup memilih. Dalam istilahnya psikologis, ini disebut disability thinking of choice. Disability thinking itu ketidakmampuan berpikir of choice dari pilihan-pilihan yang tersedia. Akhirnya merambah kepada para koruptor. Koruptor sering berkata, mendingan mana? Saya korupsi sendirian atau saya korupsi bersama-sama? Dua-duanya maling. Dan ini sampai ke anak-anak kita. Masa anak murid saya bertanya, Ustaz, mendingan mana? Saya mabok tiap malam atau mabok seminggu sekali? Mendingan mana? Ya Allah, apakah sudah sedemikian parahnya gitu loh? Jangan-jangan ada lagi orang yang berpikir di bulan Ramadan ini, mendingan mana? Gue puasa cuma depan belakang atau gue gak puasa sama sekali? Mendingan mana? Jawab. Kalau dibikin kontras kayak begitu baru deh mikir gitu loh. Baru mikir bahwa apa? Tidak bisa dijadikan dalil dengan cara mendingan itu. Tapi Ustaz, selama ini tidak ada karena media lu yang kuasai. Banyak tokoh-tokoh Islam yang hebat, yang jujur, yang siddiq, yang tabligh, yang amanah, yang fatonah, tapi tidak muncul. Kenapa? Karena media lu yang pegang. Jadi nggak muncul ke permukaan. Begitu muncul dibully, begitu muncul disikat. Itu akibatnya nggak tampil gitu loh. Tapi Ustaz, main tapi mulu, takut tamparin nih anaknya begitu. Saya ceramah di mana-mana ditapiin mulu. Tapi Ustaz, selama kepemimpinan yang sekarang ada MRT, jalanan jadi lebar, sungai jadi dikeruk. Waduh, banyak banget kebaikannya pemimpinan sekarang Ustaz. Iya, gue tahu. Allah nggak kasih bro. Bro, Allah nggak kasih. Jangan deh, ini sejarah yang berulang. Dulu Fir'aun juga begitu sama Musa. Yang ngegedein jalan siapa? Fir'aun. Yang bangun bangunan tinggi siapa? Fir'aun. Yang lebarin sungai Nil siapa? Fir'aun. Yang incumbent siapa? Fir'aun. Yang punya roda dari emas siapa? Fir'aun. Yang mensejahterakan rakyat Mesir siapa dengan gaji tinggi? Fir'aun. Tapi kenapa Allah suruh pilih Musa? Karena Allah tahu innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguh orang kafir itu menginfakkan harta mereka, memudahkan kalian, melapangkan kalian, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi kamu dari jalan Allah. Sehingga kita terlena. Akibatnya kayak sekarang, bagai buih Islam tidak punya kekuatan apapun. Bagai buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Bayangkan 4 juta orang Israel mampu mengacak-acak 9 negara Arab. Kenapa? Hubbu dunya wa karihatul maut. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh Islam. Di Indonesia juga begitu saudaraku. 210 juta umat Islam tidak berdaya dengan 1 buah warteg di Serang. 1 buah warteg di Serang. Ketika dia diambil makanannya, memang tidak simpati kita akui oleh Satpol PP. Lalu Kompas TV menyiarkan terus-menerus setiap 2 jam berhari-hari. Akhirnya berhasil. 7 negara kafir merilai. 7 negara kafir
menaruh headline di semua media massa mereka. Headline-nya sangat mengerikan. Ramadan Raid in Indonesia. Ramadan Raid, Ramadan mencekam, Ramadan pembunuhan. Raid itu artinya apa ya? Gaza Raid, pantas di sana mencekam dan ada pembunuhan. Aleppo Raid, pantas di sana ada mencekam, ada pembunuhan, pantas. Tapi ini Ramadan Raid in Indonesia. Siapa yang mati? Siapa yang dibunuh? Yang diambil cuma semur jengkol sama petis. Karena itu jadi Ramadan Raid. Gila apa? Cuman jengkol, pete, tempe orak-arik, tempe goreng, usus, kangkung. Lalu Ramadan Raid di Indonesia. Sementara kita diam, tidak bisa berkutik karena media dikuasain. Akhirnya Jokowi mencabut perda-perda Islam. Karena apa? Karena tidak kondusif. Disability thinking of choice, saudaraku. Mari kita lawan mereka. Lawannya tidak perlu turun ke jalan. Lawannya tidak perlu bawa senjata. Lawannya tidak perlu mengeluarkan darah. Lawan mereka di lahan jihad yang sudah mereka paparkan dan tebarkan. Lahan jihad itu bernama sosial media. Lahan jihad itu bernama Facebook. Lahan jihad itu bernama Twitter. Lahan jihad itu bernama Instagram. Lahan jihad itu bernama WhatsApp. Mereka telah mengisi konten-konten dengan keburukan yang sempurna, dengan keburukan yang sangat terorganisir. Terbukti ketika ada satu saja suara Islam, mereka langsung menyerang dan membuli. Kemarin saya sudah cerita, Bapak Mahfud MD mengatakan LGBT menjijikan, habis dibuli oleh mereka. Bapak Ridwan Kamil berkata LGBT jangan masuk Bandung, sembuhkan dulu baru masuk Bandung. Ridwan Kamil habis dibuli oleh 92 LSM. Menuliskan surat memperingati Ridwan Kamil, menembuskan surat kepada Aher, menembuskan surat kepada Cahyokumolo yang membuat Ridwan Kamil tidak berkutik karena dibully oleh mereka di sosial media. Menristek mengatakan kaum LGBT sembuhkan dulu baru masuk kampus. Habis dibully lagi oleh mereka. Dalam waktu hitungan jam mereka membuli ratusan bahkan ribuan orang, membuli mereka. Membuli Bapak Menristek. Sudah dikuasai. Sekarang karena mereka telah menantang di Facebook, menantang di Twitter, menantang di Instagram, menantang di WhatsApp, lawan. Satu orang harus punya 10 account. Kalau mereka membuli satu, lawan dengan U10, 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 U10. 5 orang saja sudah 50. Dia bungkam insya Allah. Hari ini saya dibully nggak habis-habis, dari kemarin terus dibully. Dahulu follower sampai hampir 200.000, tahu-tahu entah dihack entah apa, bruk hilang tinggal 100, bruk hilang tinggal 50, bruk tinggal 40. Emang gue kepengenan apa jadi di followerin? Kagak. Yang penting kita bisa dakwah. Facebook dihack berkali-kali, emang gue apa? Bikin lagi account dengan takut, lawan mereka. Kita punya 10 account. Ente bikin Pak, ente bikin. Nama siapa nama? Namanya Adit, bikin. Adit, Mat Adit, Mat Conge, Mat Riket, Mat PI, Mat PA, lo bikin semua. Begitu itu lawan. Dan saya bukan ngomong doang. Insya Allah yang mampu selama 9 bulan kami berusaha melawan dan menciptakan sebuah metode. Saya perkenalkan ini Al-Quran dengan barcode, Al-Quran dengan QR code. Ya, QR code ini Anda baca Al-Quran dengan menghormati mushaf. Jangan main digital dulu, jangan main Android dulu. Hormati Quran dengan mushaf.
dengan wudhu, dengan taruh bantal, dengan istighfar, dengan hamdalah, baru mulai baca Quran. Dan ketemu barcode-nya kalau nggak ngerti, baru pakai headphone. Kami siapkan Smart Quran. Silahkan download gratis. Lalu kalau nggak ngerti ayatnya, tinggal scan, klik. Ketika di scan, keluar artinya, keluar tafsirnya, keluar terjemahnya, keluar balagohnya, manteknya, ma'aninya, keluar itu semua. Maksudnya, Anda tidak perlu belajar ilmu-ilmu yang jelimet, yang luar biasa, yang dikuasai oleh pesantren itu. Anda dengan membaca Smart Quran, insya Allah antum bisa membaca tafsir Jalalain, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Al-Muyassar, Maududi, langsung di handphone Anda, edisi lengkap. Lalu ada bahasa Inggris translation, ada bahasa Indonesia translation, lalu ada audio murotalnya, lalu ada bermacam-macam. Lalu bisa yang paling unik, sekali pencet satu tombol klik scan, dan satu tombol klik langsung ke Facebook, langsung ke Twitter. Lawan mereka. Penuhi Facebook dengan ayat-ayat Allah, penuhi Twitter dengan hadis-hadis Nabi, penuhi Instagram dengan pendapat-pendapat para ulama yang ada di Wisdom di sini. Insya Allah ada sejarah pula di sini. Copy paste langsung sebar. Mudah-mudahan ini bisa membuat saya memberikan solusi, bukan hanya bicara, bukan hanya omong doang. Selain untuk membina kita semua untuk tetap kepada Islam. Dan insya Allah kalau kita berani beramal ma'ruf nahi munkar seperti ini, baru Allah angkat azab. Azab Allah bukan kiamat yang turun, bukan batu dari neraka yang turun, tapi kata Rasulullah, azab Allah adalah diangkatnya rasa takut dari musuh-musuhmu, sehingga kita menjadi bulan-bulanan oleh orang-orang. Mereka kecil, mereka sedikit. Redaktur Kompas berapa orang sih? Paling 10 orang, tapi berani banget dengan 210 juta umat Islam. Bagai buih diombang-ambingkan, terlalu berani. Allah cabut rasa takut dari hati mereka. Dan kalau tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar seperti ini, kalau saya takut, saudara takut, semuanya takut, apa kata Allah? Apa kata Nabi dalam hadisnya? Allah akan angkat pemimpin yang zalim, dan dari tangan pemimpin itu akan menyiksamu. Jadi hidup serba susah. Kenapa? Karena tidak cakap pemimpinnya. Ini azab Allah. Hidup jadi susah di negara yang kaya raya ini karena tidak cakap pemimpinnya. Ini azab Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai kita rasakan. Kenapa? Karena semakin jauh dari Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Yang mau sholat dia silahkan, yang mau bertanya silahkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum salam silahkan tanya jawab. Oh iya, yang mau mendapatkan Quran ini bisa hubungin Fadil. Bisa menghubungi Ahina Fadil, ya. Ini gratis, total gratis. Cuman ganti ongkos cetak. Sebagian masih ada di bawah, mungkin masih ada di bawah itu sebagian. Tapi kalau mau pesan, silahkan hubungi Ahina Fadil. Tafadhol. Silahkan tanya jawab sebelum saya salam. Saya suruh dengan salam. 1, 2. Cukup. 2 aja. Nah ini Ahoker, belum nanya ya. Ini Ustaz, saya kan pengen ngelawan juga Ustaz di Facebook kan, Twitter gitu kan. Wah ini Islam kayak gini, Islam manja kayak gini, puasa aja pengen dihormatin. Saya nggak bisa, nggak tahu cara ngelawan Ustaz. Mau jawab apa sih Ustaz? Gitu aja sih Ustaz, makanya saya nggak ngelawan, biarin aja. Kalau begitu ente harus langganan majalah Mari Bergaul. Islam manja, tidak, Islam tidak manja. Sampaikanlah menghormati orang berpuasa itu sudah ada pada zaman Belanda sebelum engkau lahir, gitu bilang. Zaman Belanda ada perda syariah yang harus menghormati orang berpuasa. Di zaman Jepang juga begitu, nggak masalah tuh. Di zaman Presiden Soekarno nggak masalah tuh.
Di zaman Presiden Soeharto nggak masalah, di zaman Presiden Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY nggak masalah. Pas zaman temen lu jadi presiden baru masalah. Bilang begitu. Makanya dinilainya kayak gini, Ustaz. Soalnya yang agama lain juga puasa. Gak pernah kita nyuruh ini tutup, warteg tutup. Siapa bilang? Bilangin dia, lu mesti datang ke Manokwari. Di sana ada sambutan, selamat datang di kota Injil. Islam nggak marah. Lu mesti datang ke Hindu Bali sana. Begitu orang, saya pernah Pak, lagi mau sholat subuh. Pas kebetulan pada waktu hari raya Nyepi, saya keluar dari masjid Pak, dari hotel saya. Keluar, tahu-tahu orang Hindu bilang apa? Bapak, sebaiknya sholat dalam. Oh iya, sekarang Nyepi ya? Maafkan saya menghormati Anda. Saya menghormati, karena Islam jagoan toleransi. Jadi jangan pancing-pancing marah umat Islam. Kalau orang Islam, kalau ada, hormatilah orang yang tidak puasa. Mestinya polisi berkata, hormatilah orang yang lewat busway. Hormati dong, iya nggak? Mana Pak Polisi? Aneh nggak begitu Pak Polisi? Aneh. Hormatilah orang yang lewat busway. Yang normal itu busway itu untuk busway gitu, itu yang normal. Ada lagi yang lebih aneh lagi, hormatilah orang yang merokok. Kagak bisa dipakai, jangan dibalik-balik logikanya. Nanti akhirnya apa? Dibikin hotel khusus pelacuran, hormati orang yang mau melacur. Nggak bisa, jangan dibalik-balik gitu ya. Orang yang mayoritas harus apa ya? Harus toleransi kepada yang minoritas. Yang minoritas harus apa ya? Harus tahu diri sama yang mayoritas. Di mana-mana begitu berlaku. Ya, kalau yang mayoritas Islam mengayomi, melindungi, itu namanya toleransi yang cakep. Yang minoritas jangan melunjak, mesti tahu diri. Lu kalau udah minoritas tahu diri, begitu. Kalau masjid ini sampingnya gereja, sampingnya gereja, ini masjid sampingnya gereja. Pas Natalan buka pagernya untuk orang Kristen parkir di masjid ini. Itu toleransi, itu cakep. Catat ini, cakep. Kenapa? Karena kita memfasilitasi orang itu, boleh. Perjanjian Hudaibiyah nomor 8, Nabi Muhammad melarang orang Islam yang mengganggu orang Kristen dalam beribadah. Islam jagoan toleransi, jangan ajarin Islam. Lu yang mesti tahu diri. Begitu. Kita memberikan toleransi, kita melindungi mereka. Nabi mengatakan haram mengganggu orang Kristen, hartanya, jiwanya, kehormatannya haram. Tapi haram juga mengangkat mereka sebagai pemimpin. Masa begitu aja nggak ngerti sih? Fadal, silakan. Tadi yang kedua. Nggak jadi. Mungkin udah kejawab kali ya. Atau takut gue pelototin loh. Ayo nanya deh, ayo nanya. Jadi takut ya. Subhanallah, bercanda. Silahkan Fadal kalau ada mau nanya lagi. Khalas. Jam 1 lewat 5 menit. Tafadhal, mari kita salat ba'diyah. Kalau mau bertanya di luar itu tafadhal, saya masih ada di sini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.